di Jogja, dalam diri, dalam keluarga, dalam kantor. Terkadang kayak gitu. Tinggal kita cara sebagai hamba nikapi segala apa yang terjadi pada diri kita, itu juga wajib kita imani, kita yakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk rukun iman ya. Iman dengan qada dan qadar, syarrihi wa khairihi minallahi ta'ala, kata Nabi. Yang mana baiknya ataupun buruknya seluruhnya datang dari Allah. Tapi pastikan baik itu ketentuan baik berupa nikmat ataupun ketentuan itu buruk menurut kita berupa musibah, itu seluruhnya baik bagi kita selagi kita cerdas dalam nyikapi. Dan itu adalah juga media dari Allah untuk supaya hamba ini dekat dengan dia. Bahkan ada ulama juga mengatakan baik itu nikmat maupun itu nikmat itu adalah bala, itu sebenarnya adalah cobaan ya. Cobaan gala dari Allah supaya nak nengok Allah, nak nengok memang benar-benar hamba ini dia memposisikan dirinya sebagai hamba dia, atau dia ingin memposisikan dirinya sebagai hamba. Kita sebagai hamba, kita diciptakan oleh Allah dari negatif menjadi adil, dan kita di dunia ini tak lepas daripada nikmat. Maka dari itu lebih lanjut lagi kita akan baca apa yang dikatakan dari hikmah Al-Imam Ibnu Athaillah pada perkataannya, malam yukbil ala Allah bimulatafatil ihsan, barang siapa yang tidak menghadapkan diri kepada Allah dengan kelembutan baiknya Allah, gida ilaihi, akan diseret kepada Allah, artinya dipaksa untuk beribadah kepada Allah, bisalah siril imtinan, dengan rantai-rantai cobaan ya. Jadi dari sini ada dua macam golongan manusia yang Allah inginkan untuk dia jadi penduduk surga ya. Dua macam golongan di dunia ini dibagi dari segi apa? Dari segi keadaan diri. Ada orang yang Allah inginkan masuk dalam surga melalui banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Diberikan nikmat orang tersebut, dibanyakkan hartanya, dibaguskan anaknya, diberikan ketenangan rumah tangganya, dibaguskan segala urusan, segala dipermudah, problem dihindari, maka dia senantiasa taat, patuh, ibadah kepada Allah. Nah, ini termasuk golongan-golongan orang-orang yang diseret oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya melalui media kenikmatan. Ini seperti yang dialami oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi walaupun bagaimanapun kita diberikan oleh Allah kenikmatan, maka tetap wajib harus kita untuk taat. Harus kita tetap memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Jangan sampai lupa. Kenapa? Karena di hari kiamat tadi ada manusia-manusia yang berhujjat kepada Allah, yang dia melakukan penentangan terhadap ketentuan Allah. Selama di dunia dia tak pernah taat, tak pernah ibadah, jauh dari masjid, jauh dari majlis taklim. Dia kaget nak diazab oleh Allah, mentang, ya Allah, kaget dulu nak diazab aku. Nah, ngapa pula itu kata malaikat aku berani ini? Ya Allah, aku maksiat ini karena Engkau. Malah berani. Ngapa karena Allah? Karena Allah menjempanya ini menjadi aku lumpuh. Karena Allah menjempanya rezeki, jadi aku lalai. Berarti bukan kehendak aku, kehendak Allah itu. Ngapa pula Allah yang menjempanya rezeki aku? Maka kata Allah, yang aku unjuk rezeki bukan kau lagi. Atau hamba-hambaku dipanggil Nabi Sulaiman.
Sulaiman. Dia mempunyai kerajaan yang tak pernah orang ada yang nandingi. Dari timur sampai barat kerajaan dia galau. Tapi tetap dia taat selalu. Tetap dia baca ibadah, baca menghambakan diri, mendekatkan diri. Macam mana? Langsung terdiam begitu. Langsung dia dapat azabnya. Atau juga orang-orang di dunia ini yang kaget di hari kiamat nak diazab oleh Allah. Dia mentang itu. Ya Allah, kaget itu mengazab aku. Kenapa? Aku maksiat ini karena engkau. Kenapa buat nyari Allah? Karena aku maksiat, aku di dunia, selama di dunia banyak cobaan. Ekonomi aku terbatas, jadi aku harus mengharuskan diri untuk maling, untuk berjudi, untuk menipu. Atau Allah yang dapat musibah, bala, bukan kalau dipanggil Nabi Allah Ayub. Nabi Ayub itu lebih besar balanya dari kau, tapi dia tetap taat. Langsung terdiam dia. Jadi dalam artian baik orang itu adalah orang yang diberikan nikmat atau orang itu diberikan bala, maka selayaknya digunakan untuk dekat sama Allah, bukan lupa sama Allah. Karena kalau mereka lupa dari Allah, tidak melakukan apa yang diperintahkan, mereka tidak menjauhi apa yang dilarang, tetap mereka akan diazab dan tidak baca mereka buka hujat, tidak baca mereka berargumen di hadapan Allah karena sudah menjadi sunnatullah. Yang harusnya nikmat yang Allah berikan untuk dekat diri kepada Allah, yang harusnya bala bencana musibah yang didapati oleh seorang juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk lebih jauh. Makanya Nabi SAW mengatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang paling nikmat. Kenapa? Ajatan di amrin mukmin, kata alangkah kagumnya aku dengan perkara orang yang beriman. Kenapa ya Rasulullah kau kagum dengan orang beriman? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaan mereka baik galau, nikmat galau. Dan kenapa? In asabathu sarra syakar. Kalau dia nikmat dia bersyukur. Dia keluasan rezeki, dia tolong orang lain, dia penuhi kebutuhan orang yang kekurangan, dia berikan apa yang diberikan, dia dibutuhkan oleh para janda, para anak yatim. Kenapa? Karena dia ada hartanya, dia gunakan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi syakar, dia termasuk orang yang bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik bagi dia. Yang memasukkan dia ke dalam keridhaan Allah dan syurganya Allah. Dan kalau dia intasabat mudarrah, ditimpa dengan sebuah hal yang tidak buat dia nyaman, sabar, dia bersabar. Fakana khairullah, dengan sabar itu baik untuk dia. Jadi dalam artian bukanlah orang yang mulia di sisi Allah itu apakah dia kaya atau miskin, tidak. Kaya dan miskin tidak menjadi ukuran. Betina atau lanang tidak menjadi ukuran siapa yang mulia di sisi Allah. Begitu juga dengan uang kaya, uang miskin bukan jadi ukuran untuk mulia di sisi Allah. Tapi yang mulia di sisi Allah siapa mereka yang bisa memposisikan dirinya di setiap apapun yang Allah posisikan dia di dalam posisinya tersebut, dia betul-betul menjadi hamba Allah yang sempurna. Inilah yang terbaik. Baik dia miskin atau dia lanang atau dia betina atau dia kaya, bagaimanapun keadaannya, ya sudah, dia cermati cakap dalam posisi ini aku bisa jadi hamba Allah. Oh, ini kita baik. Bukan Ustaz baca untuk dia baca haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tidak tiap hari umroh tinggal lagi. Wajar apa? Dia banyak duit, betul. Dia kaya, dia. Kita juga yang butuh baca juga setiap hari dapat pahala haji umroh dengan salat sunat isyarat. Salat sunat isyarat. Sudah subuh jamaah kita zikir sampai isyarat, sampai terbit matahari. Salat sunat dua rakaat, kita dapat pahala haji umroh.
Datang sahabat-sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, miskin-miskin datang ke Nabi. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu, mereka itu banyak yang pahala, banyak yang ganjaran-ganjaran untuk mereka. Kalau terlepas seakan Allah tidak adil dengan kami. Kami miskin, tidak banyak pahala. Nah, kenapa itu kata Nabi? Maka kata mereka, ya Rasulullah, mereka itu dengan harta mereka yang diberikan oleh Allah, pacak bersedekah, pacak menyantuni anak yatim, pacak berinfak di dalam jihad di jalan Allah, berinfak segala macam. Tapi kami tidak baca. Kalau kami puasa, kami sholat, kami tahajud, mereka juga puasa, sholat, tahajud. Nah tapi tak sedekah, kami buntu, ada duit. Mereka baca, jadi berarti mereka itu mengumpuli kami. Nah, kata Nabi, maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang kalau kalian lakukan, maka kalian bisa nanti ngomong kaya. Jangan senantiasa kalian mengucapkan tasbih, senantiasa kalian bertahmid atau bertakbir, ataupun senantiasa kalian membasahkan lidah dengan zikir kepada Allah. Itu bacaan itu setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, kata Nabi. Bahkan kalian nengok atau turi di jalanan kalian itu sedekah itu, bacaan kalian itu. Artinya apa? Artinya dengan keadaan kalian ini tidak menghalangi kalian bisa unggul di mata Allah dari orang-orang yang kaya. Tapi bahkan kalian sabar dengan apa yang kalian rasakan pada posisi yang Allah tempatkan kita, itu juga merupakan bisa mengungguli orang-orang kaya di dalam perbuatan mereka. Ya. Itu jadi jangan sampai kita menganggap ataupun punya keyakinan Allah itu tidak adil dengan kita. Allah itu lebih adil dari segala manusia yang adil di dunia ini. Dan di dalam penentuan ini dijadikan kaya, ini dijadikan miskin, ini dijadikan berduit, ini dijadikan buntu, segalanya ada hikmah. Segala ada hikmah. Bisa tak uang yang kaya, kalau dia jadi miskin, maka mereka akan kufur kepada Allah. Bisa baik orang miskin ketika dia jadikan kaya, dia juga kufur kepada Allah. Jadi Allah itu sudah pokoknya pas sempurnanya di dalam penentuan. Ini kaya, dengan kayanya dia baca taat. Ini miskin, dengan kemiskinan dia bisa taat. Tinggal apakah hamba tersebut tahu hikmah tersebut dan baca gunakan posisi dia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba Allah seutuhnya. Maka dari itu ada orang yang dulu waktu Qarun masih jaya, Qarun, kita tahu Qarun itu orang yang paling kaya di zaman Nabi Musa. Yang dulu awal dia miskin ternyata. Dia adalah orang yang serba kekurangan. Dia minta maksa sama Nabi Musa. Yang Musa minta tolong. Kau kan bisa ngomong sama Allah. Minta omong kan. Aku ini pengen jadi orang kaya. Dia omongin kata Nabi Musa, malah kau ini. Ini lebih baik kau lemak dekat sama aku, baca nanya ilmu agama, ibadah salah. Ini kita sudah. Tapi aku cak tidak nama kalau itu cak. Ngomong jam sekarang terus. Sekali, dua kali, tiga kali, terlalu dipaksa tadi. Sudah kata Nabi Musa kan dia ngomong. Ya aku doakan sama Allah supaya kau jadi kaya. Nah, Allah juga nak menunjuk pelajaran bagi orang-orang setelah Qarun sampai hari kiamat. Tapi jangan maksa. Kalau kita hidupnya kayak gini, bagian kita sudah di situ lah. Pasti itulah pilihan Allah yang terbaik. Bukan kita dalam artian tak boleh berikhtiar, tak boleh bergawi. Jadi salah pemahaman pula. Jadi mentang-mentang balik dari sini ngomong sama bini, aku tak lagi gawi, ya aku jadi kaya. Nyalain sahasa dulu. Bukan dalam artinya gitu. Tapi kalau memang Allah takdirkan untuk kita berduit, untuk kita kaya, alhamdulillah kita jadikan
rezeki tersebut tetap untuk dekat sama Allah. Dan kita di dalam keadaan kita apapun itu bentuknya ya harus kita syukuri. Jadi korun itu sikap punya kambing itu banyak susu, dengan susu dijualnya, dari hasil penjualan dia beli yang betina, beranak banyak anak itu sampai saking banyak kambingnya, dia punya ladang debe, kemudian punya pabrik debe, banyak membegawi mulai dengan dia, banyak menghasilkan, pokoknya tidak terbendung duitnya. Bahkan diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, inna mafatihahu latanu bil musbati bil quwwah. Jadi ukuran daripada kekayaan ya kuncinya, anak kuncinya kata Allah dibawa oleh al-guju, bukan hartanya, kuncinya. Kunci kalau kita kunci mobil itu kecil, pakai tangan saja dibaca. Tapi kalau baru kunci harta dia, mau besar-besar tegap-tegap itu zaman dulu, mau ngarap dulu. Jadi bawang saking basah kuncinya. Cak mano dengan gudang, cak mano dengan harta. Nah, manusia ya kata kita tadi, ingat kekayaan korun ini. Dia ngomong, dihadirkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut. Laitana utiya mithla utiya korun innahu lahu haddun adzim. Aduh nyiwa alam kelemah si korun ini. Seandainya kita ngayal, seandainya kita diberikan seperti apa yang dikasih kepada korun, innahu lahu haddun adzim. Sesungguhnya korun itu besarnya banyak yang harta dia. Pengenlah kami cak jadi korun, ya. Sama cak ada sebagian orang pengenlah cak orang itu anak lembang itu belum tentu kan lah. Kata kita yang ningok uang jalan di tempat rumah kita pakai mobil Alphard, pakai emas gantung di leher sini di media sosial deh, pakai tas dari emas, ngambek 200 juta di barat kita, ya. Kata kita. Tapi apa mereka itu buat konten, buat nyari kesenangan. Tapi kalau pun yang bahagia, masih nyari kebahagiaan tak kira-kira? Tidak akan. Mereka itu nyari kebahagiaan dengan buat konten dan segala macam, ya karena tidak akan ada kebahagiaan. Kalau mereka sudah bahagia, tak mungkin mereka buat cari kebahagiaan. Kayak gitu, kita bisa mikir. Jadi belum tentu yang banyak duit, berlimpah raya duit dia di rumah, belum tentu tenang, belum tentu nyaman. Kalau dia nyaman, tenang hidupnya, tak mungkin dia keluar dari rumah. Ini perlu dia keluar di sana, piknik sini, ngabisin duit, nyari duit untuk ngilangkan kesumpakan. Pas sudah dapat duit, dia jalan-jalan untuk nyari kesumpakan, habis duitnya tambah sumpah lagi. Artinya memang sudah sunatullah adanya kesumpakan dalam kehidupan kita, dan kita yakini duit banyak, harta banyak bukan jadi ukuran kesumpakan tak dapat dalam rumah tangga, tapi ukuran dari ketenangan, kenyamanan hidup saat kita bisa taat sama Allah pada posisi apapun itu. Jadi yang ingat tahu dari pengen lemak nyaman, pengen gitu, ternyata ketika Nabi Musa datang ke korun, kau disuruh oleh Allah untuk zakat, untuk keluarkan zakat dari harta kau. Katanya, apa kata kau? Innamal begitu ala ilmi inti. Apa nak zakat keluar ini? Aku dari yang nyari harta. Aku capek-capek, peras keringat, banting tulang, kadang-kadang tak tidur. Aku nyari harta, ternyata sudah dapat. Aku disuruh keluar ala kelemahan. Atau Nabi Musa, ayo dari kan perintah Allah. Kapan dulu aku yang doakan supaya banyak harta, banyak duit, jadi kaya. Sekarang jadi kaya. Sekarang Allah minta kau keluarkan zakatnya. Baik dah. Aku saru-saru ngoceh. Atau hari sudah pada biar saja. Dan Allah ya, terus lagi dia mungkin langsung kata Allah dalam surah Al-Ankabut itu, faqasatna bihi wa bidarihi kami tenggelamkan bihi korun itu wabidari dan rumahnya. Otomatis kalau rumahnya tenggelam, hartanya tidak tenggelam.
Karena memang harta itu di dalam rumah. Yang pengen tadi cak jadi korun, ya Allah, untunglah kami tak jadi korun katanya. Ya, kalau kami jadi cak korun, cak itu juga kami tenggelam juga. Jadi tahu hikmah. Oh, berarti ini adalah pelajaran dari Allah. Jadi kita memang tidak usah naksa sendiri. Karena bukan timbangan kenyamanan, ketentraman, kemuliaan. Adanya duit, adanya harta, ada kekayaan. Dan begitu juga bukan kita nak mencelah kekayaan, tidak. Begitu juga dengan kemiskinan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Kadal fakru ayakun al-kufra, ayakun as-sabab minal kufr. Bisa jadi sangat cepat, sangat besarnya pengaruh daripada kefakiran, buntu duit, menyebabkan orang kekufuran. Ketika kapan? Ketika dia tidak menerima ketentuan dari Allah. Dia merasa buntu, tak ada duit. Bukan buntu di sini, bukan tak makan. Kadang-kadang ya pasti setiap orang yang melata, binatang, hewan ataupun manusia, Allah sudah tanggung rezekinya. Artinya pasti makan, pasti dia bisa hidup selagi nyawa ada, maka rezeki tetap ada. Tapi kadang-kadang mereka mengikuti gaya. Kalau kebutuhan masih cukup, tapi kalau untuk gaya tidak cukup sebanyak apapun itu. Nah, begitu juga dengan kemiskinan. Ketika tidak menerima apa yang Allah sudah tentukan, dia sudah sampai. Yang kaya tidak menerima, yang miskin tidak menerima sampai dua-duanya. Nah, tapi umum yang benar-benar mulia di sisi Allah, di dalam keadaan apapun mereka tetap jadi hamba Allah. Nah, inilah yang disampaikan oleh pengarang. Maka dari itu terkadang dengan kekayaan kita, Allah inginkan kita untuk dekat sama Allah. Begitu juga dengan kemiskinan kita, itu juga Allah inginkan kita dekat sama Allah. Ketika kita mu'afa, terhindar dari bala bencana, nyaman hidup, tentram hidup kita, Allah inginkan dengan ketentraman, kenyamanan hidup kita untuk dekat sama Allah. Dan begitu juga ketika kita dapat musibah, dapat bencana, ini kan namanya dunia ini berputar-putar. Kadang lemah, kadang susah, kadang senang, kadang dapat musibah. Tetap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar, yang kemudian dia balikkan, ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka dari sini orang yang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan termasuk orang-orang yang benar-benar nama dia sudah tertulis di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan setiap apapun keadaan dan posisi